Gue baru bangun jam 11.42. Seperti dugaan gue kemarin. Hari ini gue pasti bangun kesiangan karena tadi malam gue seru-seruan main game online sampai jam 3. Dan gue baru bangun. Iya, karena gue udah janji sama lu bikin video nih pagi. Bukan pagi nih, siang jadinya. Jadi ya gue bangun, ternyata di meja gue sudah ada kopi. Salah satu surga yang ada di dunia itu adalah ketika lu bangun, di meja lu sudah ada kopi buatan istri tercinta. Buat yang para Jonas yang jomblo yang belum punya pasangan, jangan iri bosku. Cepet-cepet ya. Kalau misalnya lu punya masalah dengan face factor, lu bisa ke bengkel ketok magic terdekat. Oke? Biar lu tidak terlalu jomblo. Kembali ke materi gue yang kemarin gue ngomong, seperti lu lihat di gambar di depan. Ternyata untuk belajar berjualan di Facebook dan belajar jualan di marketplace dan segala macam bla 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 bla, ada juga ongkosnya gitu. Ada ongkosnya sama seperti ngeblok kemarin yang artikel Pilar, tapi ini harganya lebih tinggi lagi. Paket bronze, bronze itu tembaga 2.400.000, silver 3.400.000, and then gold 4.700.000, paket ultimate 5.500.000, emerald 6 juta, platinum 7 juta. Mantap, nyari duitnya mantap, cara nyari duitnya mantap. Yang ini juga sama. Untuk Pro Plus, untuk belajar internet marketing basic, internet marketing advance, Neo Webmaster, programming front end, materi tambahan bla bla bla. Lu bisa lihat harganya di sini. 8.500.000 yang elite 13.800.000, platinum hampir 20 juta. Tapi kenapa gue ngasih gratis? Ya biarkan ini jadi pahala buat gue nanti di akhirat ya. Oke. Karena teman-teman gue emang masih pada receh, jadi gue maklumin, gue nggak pasang tarif. Karena dulu juga gue beranjak sama dari seperti lo juga, sama orang from nothing, from zero gitu kan, to be someone. Bahasa lo udah tinggi banget. No. Tapi sebelum kita mulai, gue disclaimer dulu. Disclaimer itu adalah peringatan bahwa cara gue ini tidak untuk orang yang tidak sabaran. Cara gue ini tidak untuk orang yang pengen cepat-cepat mendapatkan hasil. Cara gue ini juga tidak untuk orang yang malas. Jadi kalau lo masuk dalam 3 kategori itu, video YouTube gue ini lo skip. Karena emang ini bukan buat lo. Karena dibutuhkan effort, karena kita nggak ngeluarin dana, nggak pakai FB Ads, nggak pakai teknik yang macam-macam, cuma pakai teknik sangat sederhana sekali. Tapi ketika itu sudah goal, panjang banget. Sampai saat ini pun gue masih diuber-uber. Yes, sampai hari ini pun juga gue masih diuber-uber dari produk yang gue jual udah 2 tahun lalu yang gue udah resign. Dan gue masih diminta juga. Sampai hari ini. Bagaimana kok bisa begitu? Itu yang akan kita bahas hari ini juga. Oke? Rokok mana, Neng? Benar, gue kalau nggak ngerokok agak pusing juga. Thank you. Siap. Kita close. Ini. Yang pertama itu lu menentukan dulu lu mau jualan apa. Anggaplah lu pada masing-masing udah punya jualan ya. Sama seperti gue, kita langsung aja ke materi. Gue waktu itu jualan pertama kali itu adalah cheat game. Lu bisa bayangin cheat game
Itu segmentasinya berarti kecil banget kan. Hanya orang-orang yang hobinya main game. Diperkecil lagi orang-orang yang main game yang emang punya orang yang nggak mau kalah tapi dia pengen pakai cheat. Lebih di skip lagi orang-orang brengsek yang pengen menang dengan segala macam cara gitu. Itu sangat segmentasi dan lu akan menjadi bahan bulian orang-orang pemain yang lurus gitu. Itu adalah barang produk gue. Selain itu gue pasti akan bermasalah juga dengan developer gamenya. Makanya itu salah satu penyebab kenapa gue anonymous. Karena gue jual barang yang emang sebenarnya tidak pantas. Karena itu merusak game. Nah lu bisa bayangin kondisi gue anonymous, gue harus jualan online, dan gue harus bisa membuat orang percaya bahwa gue ini tidak macam-macam. Gue lebih berat jualannya daripada lu pada yang menggunakan Facebook Real. Gue aja yang anonymous bisa, masa lu yang pakai Facebook asli nggak bisa? Kalah lu sama gue, iya kan? Malu dong, masa kalah sama anonymous? Indra Kusuma itu bukan nama asli gue, ini gue terbuka aja. Indra Kusuma ini adalah akun yang sekian puluh Facebook gue. Dia mulai eksis, mulai bertahan, udah mulai nggak dihantam lagi sama orang itu sejak tahun 2015 ke bawah sampai 2009 tuh Facebook gue banyak banget bentar-bentar di report orang, bentar-bentar di blok akun gue, bentar-bentar di delete karena jualan tuh. Persaingan di jualan di area gue keras banget. Ada sedikit seller yang jualannya meningkat, di report abuse. Dulu Facebook itu punya bug. Jadi dulu kalau cara kita mau ngebegal Facebook orang, lo unfollow dulu, terus lo report abuse. Dulu ada reportnya tuh, gue tahu. Dan karena gue paling sering digituin sama orang tuh, dan gue juga melakukan hal yang sama. Gue nggak diem dong, gue di report orang ya, gue balas lagi, gue report lagi orang. Itu perjuangan gue di awal-awal sampai akhirnya tahun 2015. Gue pakai nama ini, gue upload KTP, gue upload juga nomor handphone, dan sampai sekarang meskipun berkali-kali di report, dia tetap survive. Sejak akun Facebook ini kuat, dalam hati gue berarti ini adalah merek dagang gue sampai sekarang. Oke? Berarti siapa nama asli lo? Lo jangan kepo, udah ya, udah. Itu yang pertama. Nah, setelah gue udah tahu bahwa produk yang akan gue jual itu adalah cheat, yang pertama gue lakukan adalah gue mencari fanpage asli official di sini. Misalnya gue tadi kan Point Blank, cari. Point Blank Zepeto, salah tulis lu kampret, salah. Point Blank Zepeto. Ini yang pertama kali gue cari. Ya, ini yang pertama. Gue Facebooknya anggap masih kosong, masih nol. Gue butuh yang namanya pertemanan, tapi gue nggak mau isi friend list gue itu yang tidak ada berhubungan dengan barang yang gue jual. Ini adalah poin paling utama. Usahakan semua friend list lo itu adalah orang-orang yang emang membutuhkan dan berkecimpung dengan produk yang lo jual, apapun produk lo. Karena gue gaming dan lebih spesifik lagi adalah Point Blank, maka friend list gue itu harus isinya pemain-pemain Point Blank. Dan lebih spesifik lagi adalah pemain-pemain Point Blank yang punya duit. Dan lebih spesifik lagi adalah pemain-pemain Point Blank yang siap mengeluarkan duit untuk membeli cash atau item-item barang. Itu yang gue add. Bagaimana caranya gue tahu? Melalui dari kolom komentar ini. Tiap hari pekerjaan gue, selama 1 jam atau 2 jam, gue selalu memperhatikan yang namanya kolom komentar. Ini lo lakukan untuk segala macam jenis produk ya. Produk lo mau apapun juga, lo cari fanpage official ya. Lo follow, ini kan gue follow dia nih. Gue follow, dan lu dicek aja di sini.
di kolom komentar. Lu baca gitu, baca pelan-pelan aja, teliti sambil ngerokok, sambil ngopi. Luangkan waktu sekitar 2 jam lalu untuk baca-baca seperti ini. Lu lihat dari sini, komentar-komentar sini. Kalau misalnya ada komentar yang emang misalnya, kemarin gue beli cash kok nggak masuk ya vouchernya, lu add itu orang langsung. Kalau gue langsung gue add, karena dia membeli. Kuncinya di situ. Berarti dia adalah calon konsumen gue. Gue add dia. Ya, itu juga yang harus lo lakukan dengan produk-produk lo yang lain. Itu yang gue kerjain. Gue cari di sini. Gitu, gue cari di sini. Gue lihat ini jalan-jalan pergi lah kalau masih gini. Gue add nih. Gue cari ini orang-orang di sini yang potensial. Namanya game itu kan ada ini game Point Blank ini. Pemainnya itu dari umur 6 tahun sampai umur 60 tahun ada semua pemainnya itu. Jadi perlu kejelian lo untuk nge-add calon konsumen lo. Jangan asal-asalan, gue add mereka. Gue add gitu. Ini adalah tempat pertama gue untuk mencari calon konsumen. Ya. Yang kedua, setelah gue dari situ, gue biasanya nyari calon konsumen gue itu berikutnya tuh di fanpage-nya kompetitor. Jangan pakai nanggung. Misalnya gue itu kan cheat Point Blank misal. Gue tinggal cari aja. Pasti ada yang jualan. Kita cek aja. Entah kita masuk ke grupnya orang atau kita masuk ke fanpage-nya. Cek. Kalau mereka udah eksis, bentar. Ajan. Kita lanjut ya. Nih, misalnya ini. Gue akan klik ini. Lo lihat. Ya, di sini ada 18.000 people like this dan ada 18.165 people follow this. Ini semua nih potensial konsumen lo. Ini adalah semua konsumen lo. Udah jelas dia penyedia cheat, ya kan? Dia penyedia cheat, dia kasih cheat gratis, atau dia kasih juga cheat yang berbeli. Jadi semua yang like di sini, semua yang follow di sini adalah konsumen lo. Pilihannya adalah tinggal lo add aja mereka ini semua nih. Tinggal lo add. Nih lihat kan, udah ada 13 orang yang ada berteman sama gue juga. See all. Lu bisa lihat semua tuh. Gue add mereka yang potensial ya. Gue pilih-pilih yang potensial. Tuh. Ini adalah cara pasang game kalian di gimana bang? Kalau sudah bilang cara pasang, berarti dia tuh pemakai. Berarti dia akan beli cheat lo. Itu adalah potensial. Di add. Apa ini lagi ya? Itu cara gue. Gue cari misalnya fanpage-nya kompetitor gue add-in semua yang follow dia. Tapi nggak semuanya ya, gue selektif. Jadi friend list gue itu adalah targeted. Friend list gue itu adalah isinya semua konsumen gue. Selain itu gue nggak akan terima. Tapi kenapa sekarang lo terima? Itu lain cerita nanti. Itu ada ceritanya. Jadi gue dulu strict banget gue dengan yang namanya add friend. Gue nggak akan mau terima sembarangan temen kalau dia bukan dari barang yang gue jual. Jadi kalau misalnya lu dulu nih berapa tahun yang lalu, kalau misalnya lu dari blogger lu mau nge-add gue, sementara gue jualan game dan lu nggak ada hubungannya dengan game, lu berarti nggak berguna buat gue reject. Gue nggak mau isi friend list gue itu berisi orang-orang yang tidak punya kepentingan dengan barang jualan gue. Gue strict banget dan gue tidak akan komen macam-macam. Ya, itu adalah fondasi paling awal. Ketika friend list lu isinya sudah macam-macam orang, macam-macam latar belakang dan itu bukan konsumen lu gagal udah jualan. Ngapain? Ganti Facebook aja, ya. Lu ganti Facebook isi dengan orang-orang yang kompeten.
Celah bahasa. Isi dengan orang-orang yang emang konsumen lu, yang emang lu targetin dan emang lu pengen mengarahkan ke sana. Jangan isi dengan orang-orang yang tidak jelas, pacar gitu, teman, tetangga. Tidak penting, tidak menghasilkan uang itu. Nggak perlu di-add gitu. Maaf ya. Kalau lu mau nge-add gue di Facebook asli gue, kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Tapi Facebook gue yang ini buat jualan. Kalau lu ngechat gue cuma buat hahi, sorry ya. Time is money. Lu buang-buang waktu gue, nggak gue ladenin. Begitu kalau kita mau jualan pertama. Sombong amat? Bukan sombong, Mos. Namanya toko kan orang buat jualan. Ini Facebook gua adalah toko. Gitu ya. Gua add-addin ini banyak banget yang gua add-addin. Banyak banget gue cari, apalagi kalau kompetitor itu biasanya kan kadang gini. Kalau ada kompetitor baru, orang kalau barang baru, pasti orang berlomba-lomba pengen nyobain barang baru. Nah, gue biasanya gue ikutin tuh. Oh, siapa nih pemain baru? Gue ikutin, gue liatin tuh yang beli, gue add semuanya. Oke, gue anggap udah selesai untuk mencari target konsumen lo dengan cara seperti ini. Cara yang kedua kita masuk adalah jangan pernah lu chat orang yang lu add. Pasti lu heran. Jangan pernah tempatkan diri lu, posisikan diri lu sebagai konsumen. Betapa keselnya lu kalau lu dicat orang ditawarin jualan. Gua paling enek, paling kesel kalau ada yang cat gua nawarin jualan, pasti langsung gua blok tuh orang. Yes, pasti gua blok. Ngapain lu harus chat dia? Sementara lu tahu bahwa dia adalah target konsumen lu yang sudah jelas-jelas lu dapat dari fanpage kompetitor, dari fanpage official. Ngapain lo chatin dia? Gak usah, gak perlu, jangan. Ini adalah salah satu tindakan biasanya seller baru, marketing baru itu pengen buru-buru langsung eksekusi, langsung ngajak chat, langsung dirayu-rayu, langsung dia tawarin barang. No, nggak begitu. Kalau gue nggak begitu. Yang gue lakukan adalah gue posting produk gue posting jualan gue. Cukup aja gue posting di status gue. Secara otomatis postingan gue akan masuk ke timeline dia. Tanpa gue harus mengganggu dia, tapi dia akan melihat sendiri dari timeline ini. Timeline itu kalau kita klik home di sini kan, ini akan muncul sendiri nih produk-produk yang ingin lu jual nih. Seperti ini nih, Jepara, seperti Irfan ini kan muncul nih, ya kan, muncul kan. Tapi karena berhubung gue bukan orang yang pengen emang beli furniture, postingan dia ini nggak akan gue klik. Tapi kalau gue orang yang dia kan blogger ya, dia nge-add gue karena gue berdasarkan target ya, berdasarkan gue adalah konsumen dari misalnya dari fanpage, pasti akan gue klik ini. Seperti itu yang gue manfaatin. Gue posting jualan gue semenarik mungkin, misalnya ini weekend. Kalau dulu tuh weekend gue biasa kasih potongan atau gue kasih bonus. Beli cheat gue gratis akun Point Blank. Gitu aja. Gue posting. Pasti akan ada ikan yang terkena pancingan gue. Pasti akan ada ikan yang ngecat ke gue. Pasti ada konsumen yang akan ngecat ke gue. Seyakinnya pasti, asal bener ya, asal friend list lu itu bener-bener emang yang udah lu target banget. Kalau isi friend list lu itu isinya macem-macem, ya lu nggak bisa seyakin kayak gue gitu, nggak bisa. Oke? Itu yang gue lakukan. Gue paling mulai ngegeber promonya itu kalau misalnya udah masuk yang weekend seperti sekarang, Jumat, Sabtu, Minggu itu, aduh, masa-masa untuk berpanen. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu adalah masa-masa gue untuk mencari konsumen dengan cara nge-add. Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah waktunya gue untuk promo jualan. Gue bagi hari-hari itu dengan sesuai gitu, dengan gue target. Mantap banget hasilnya. Ya, jangan pernah lu chat calon konsumen lu dengan menawarkan barang. No. Tempatkan diri lu sebagai seorang konsumen. Bagaimana rasanya lu kalau gua chat nawarin barang?
Hmm, hmm. Ayo gimana? Kesel kan? Kesel kan? Lu nggak kenal gue, tiba-tiba lu nawarin gue bareng. Lu siapa? Gitu kan? Kalau nggak paling nggak lu read, langsung lu blok aja gitu. Langsung ignore message lu tuh. Itu ketika lu jual produk, lu harus menempatkan diri lu di posisi sebagai konsumen. Kalau lu nggak memahamin cara pola berpikir konsumen, lu gagal jualan. Paham? Itu yang gue lakukan. Gue nggak melakukan bom chat dengan menawarkan barang. Nggak. Gue biarkan konsumen gue membaca produk-produk gue secara alami. Gue membiarkan mereka datang ke gue. Gue yakin karena gue nge-add lo, ketika gue nge-add lo emang butuh barang gue. Oh, tapi kan itu dapat dari kompetitor ya. Gue tahu cheat itu pasti akan suatu saat pasti di tiap hari Selasa itu cheat update. Gamenya update. Dan ketika update cheat itu pasti error. Ya. Ketika itu error, orang kan pasti kesel. Dia akan cari produk yang semisal yang sama. Di situ lalu bisa masuk. Paham? Jadi lo nggak perlu takut dengan kompetitor. Setiap orang yang beli barang pasti ada keluhannya. Dan di situ lalu bisa masuk. Lu bisa tawarkan. Nah, nanti dia bisa lihat postingan-postingan lu. Kalau emang postingan lu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menarik gitu kan. Bahasanya bahasa apa sih kalau bahasa itu? Copywriting yang bagus, orang akan ngeklik postingan lu dan dia akan ngechat lu. Trust me, man. Asal ingat syaratnya, friend list lu itu harus berisi konsumen. Itu cara yang pertama. Terus lantas setelah itu udah terjadi, gue kasih contoh ya, gue kasih contoh nih. Ini buktinya bahwa gue emang sampai sekarang dari sejak 2005, ada yang dari 2015, ada yang dari 2016, 17, 18, sampai sekarang gue add belum diterima-terima. Ini buktinya. Nih, friend request send, gue ngirim, lihat ditolak sama dia kan. Ini kerjaan gue nih, gue kirim tuh. Friend, permintaan pertemanan dari gue, bukan dari mereka, gue. Nih lihat, gue kirim. Gue emangnya apa yang gue lakukan, inilah yang gue tulis semuanya. Nggak ada yang gue tutup, ini gue minta. Ini adalah calon-calon konsumen gue dulu nih. Gue dapatnya dari fanpage, gue dapat dari misalnya dari fanpage-nya kompetitor, semua ada di sini semua. Sampai sekarang tuh masih belum diterima juga sama mereka tuh. Udah berapa tahun ini? Sampai gue udah selesai tidak jualan cheat lagi, sampai sekarang pun juga masih nggak diterima juga tuh, lihat. Ya. Ini adalah memang ini gue biarin, gak gue bersihin. Ini adalah gue anggap aja sebagai sebagai prasasti bahwa dulu gue pernah jualan. Caranya gue nge-add orang tuh, lihat tuh perjuangan gue tiap hari. Gue nge-add-in orang kan, tiap hari kita maksimal dibatasin 50 ya. Tiap hari gue sekitar 30-40 gue add orang. Capek enggak juga sih, karena kan sambil gue nikmatin gitu. Boring gak juga. Dan hasilnya gayanya ini, ada orang yang gue terima, ada yang gak gue terima, ya kan. Dia nge-follow gue, ini kan orang-orang yang tidak add friend-nya yang gue tolak. Gue seperti yang tadi gue bilang, gue kalau misalnya untuk di akun jualan gue ini gue strict banget. Ini dulu ya, kalau dia tidak ada hubungannya dengan game segala macam, add friend-nya dia gue tolak dan dia akhirnya jadi follower gue. Tapi dia tidak berteman sama gue. Ini banyak banget, ini ada 1900-an orang yang pengen berteman sama gue, tapi dia tidak ada hubungannya dengan produk yang gue jual. Jadi gue reject. Tapi dia follow gue. Tuh, cara yang kedua. Ya. Cara yang ketiga supaya lo sukses untuk jualan adalah after sales service. Ini adalah hal yang paling sangat diabaikan oleh banyak para penjual-penjual pemula.
Gue ini jualan cheat dan suka bermasalah dengan error. Kadang itu jam 2 pagi, kadang jam 3 pagi, kadang jam 4 pagi gue di chat, "Bang, ya, cheatnya error, tolong diperbaikin." Meskipun dia itu belinya misalnya 10.000, 20.000, 30.000, atau 100.000, atau 500.000, gue nggak bilang no. Oh iya kan, silakan aja nyalakan tim viewernya. Kalau nggak punya tim viewer, silakan lu nyalakan ultra viewernya. Nanti dari sini gue remote. Itu selalu jawaban gue. Sekalipun mata gue tuh udah tinggal 5 watt gitu, jam setengah 4 pagi, gila aja lu. Kalau gue udah mau emosi, wah, kampret lu, jam berapa ini lu ngapain? No, karena gue jualan, no. Ini adalah bagian dari service gue buat pelayanan gue buat dia. After sales ya, setelah jadi jual beli, pelayanan lu bagaimana? Ini selalu diabaikan orang. Gue tidak pernah bilang tidak untuk konsumen gue. Sekalipun gue kondisinya udah ngantuk berat, nyalakan kan. Kalaupun mood gue juga lagi jelek, gue mendingan diem, atau gue tetap dengan bahasa senyum. Iya kan, ini nyalain aja kan. Ya, ini gue lagi perbaikin ya. Itu, lu boleh tanya semua konsumen yang pernah beli sama gue. Ketika dia ngubungin ngechat gue, pernah nggak gue tolak? Tidak pernah. Sekalipun dia cuma beli 10.000. Ya, padahal konsumen gue yang lain 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 dia beli. Tapi pelayanan gue antara yang beli sedikit dengan yang membeli banyak sama. Standar kualitasnya gue samakan. Tidak ada yang gue beda-bedain. Itu yang membuat gue sampai langgeng sampai hari ini, dan sampai hari ini pun juga gue masih dicari orang. "Bang, cheat lu gue beli bang." Enggak, gue bilang enggak, gue udah gak jualan lagi. Dan salah satu juga faktor yang bikin gue beralih, main core gue gitu, core bisnis gue beralih dari game ke blogger, karena gue usia itu udah gak bisa bohong ya. Gue gak mengakuin gue tua, enggak. Tapi usia itu nggak bisa bohong. Lu nggak akan selamanya kuat bermain di misalnya jam 3 pagi, 4 pagi, nggak kuat gue. Semangat gue masih kuat, tapi fisik gue udah nggak bisa diajak seperti itu lagi. Ya makanya gue milih mundur, karena di gaming ini orang, apalagi weekend kayak gini nih, tuh mereka kalau main tuh bisa sampai siang, dari siang ketemu siang lagi mereka masih main itu. Udah saking kecanduannya tuh. Dan kita harus standby karena lu produk lu dia pakai. Ketika produk lu ada bermasalah, lu harus perbaikin. Jangan bilang tidak. Dan ketika itu perbaikan tidak bisa lu lakukan hari itu juga, ini boleh tanya konsumen gue selalu ngomong gini, "Gan, ini nggak bisa gue perbaikin hari ini, tapi lu nggak usah khawatir, durasi lu gue ganti." Servis gue udah kayak seperti lu beli mobil BMW. Sekalipun lu cuma bayar 10.000, atau sekalipun cuma bayar 20.000, gue selalu gue ganti rugi. Misalnya itu kan kalau kita cheat itu kan durasi kan, 7 hari, dia beli 1 bulan. Ketika cheatnya error misalnya 2-3 hari, gue ganti 2-3 hari. Bahkan gue mungkin bisa gue lebihin jadi 4 hari, gue tambahin plusnya lagi. Rugi ya, itu ada resiko jualan. Lu yang harus nanggung, bukan konsumen lu yang nanggung, tapi lu yang nanggung. Kalau lu nggak mau nanggung, jangan jualan, macul aja, lebih indah, nggak ada yang marah-marahin lu, nggak ada yang minta pertanggungjawaban lu. Ya, ini yang selalu gue perhatikan tuh seller-seller tuh, terutama di bagian gue tuh ya. Ketika terjadi error, mereka kabur, lari dari tanggung jawab. Di situ gue masuk tuh. Gue sekarang ini nih, tiap Selasa kan update game kan, gue selalu perhatiin tuh. Yang mana seller-seller melarikan diri, di situ gue add semua konsumen dia. Dan itu banyak banget, apalagi kalau seller-seller bocah. Makanan gue itu. Karena dia pasti kabur, karena dia nggak ngerti bagaimana cara memperbaikinya. Pasti gue add itu orang-orangnya itu. Mungkin yang sekarang kalau
konsumen gue nonton di YouTube gue, mungkin dia kata-kata, oh kasih kampret kerjanya gitu dulu ya, ngeliatin gue, iya bos. Gitu cara gue tuh ngalahin kompetitor. Gue mah nggak pakai gerasak gerusuk, langsung gunting di lipatan aja. Gue nggak mau nanggung, gue nggak konfrontasi langsung face to face gitu, langsung jelek-jelekin produknya dia gitu, produk lu bla bla bla. Cara kuno, nggak kepake cara gue kayak gitu. Tapi gue pakai otak, gue gunting lo. Gue tungguin di mana lo error dan lo melarikan diri, lo tamat, konsumen gue tarik semua. Begitu cara kita bertempur kalau jualan. Nggak kaleng-kaleng, pakai strategi kalau mau bertempur, pakai otak kita, pakai otak, jangan pakai otot. Adu bacot, suruh anak bocah aja, ya kan? Jualan di online itu adu bacot sama seller, gila banget. Gue nggak pernah mau terlibat. Teman-teman gue yang lain mungkin terlibat, tapi gue nggak mau terlibat. Gue lebih milih silent, gue milih diem aja. Tapi diemnya gue itu, gue gunting dari belakang. Gue gunting aja dari belakang. Gue udah mati nih. Gue tunggu saat nanti hari Selasa update game. Ketika lu down, ketika lu hancur, di situ gue masuk, lu liatin ntar ya. Gue diemin aja, lu bacot aja di sana. Produk gue begini-begini sih. Iya, produk lu iya. Ya kan, biasanya terus dikompor-komporin sama konsumennya. Iya, ini produknya bagus begitu. Dia error, bros. Semua itu omongan yang jelek-jelek tentang produk dia itu keluar semua. Terus kan lu juga suka error. Iya, gue suka error. Tapi kan seperti gue bilang, kalau gue garansi, terus gue kasih pelayanan, dia nggak akan berani komplain. Iya dong, gue ganti kerusakannya dia, gue kasih dia pelayanan yang terbaik. Mana? Karena gue tahu di jam 3, jam 4 pagi atau jam 5 atau jam-jam gitu kalau lagi error tuh seller tuh banyak melarikan diri karena emang minim skill. Kebetulan gue bisa memperbaikin, jadi gue nggak ada masalah. Tuh, ya. Itu yang cara yang ketiga, after sales lu harus lu perbaikin kalau lu mau eksis. Dan ini bisa dipakai untuk semua, di semua hal. Lu jualan apapun juga dengan cara seperti ini lu pakai, bisa. Sangat bisa. Pelayanan itu jangan lu tinggalkan. Apapun kondisinya lu harus bisa bersandiwara. Meskipun mood lu lagi jelek, hati lu lagi nggak enak gitu kan, badan lu juga lagi nggak enak, jangan sampai konsumen lu tahu. No, tahan itu dalam hati lu. Ya, lu harus bisa bersandiwara. Tahan. Sales yang baik adalah sales yang bisa bersandiwara, mukanya tetap ceria, bibirnya penuh senyum, sekalipun hatinya lagi menangis. Oh. Gue kalau lagi ke pom bensin, lo tau kan cewek-cewek yang disuruh jualan minuman itu 10.000 isi 3. Gue beli. Gue tahu kok berat ini. Hatinya itu nangis itu. Perempuan-perempuan itu yang jualan di pom bensin tuh nangis itu, gue tahu. Malu dia tuh. Gue harus jualan di sini ya 10.000 3. Gue tahu. Meskipun mukanya senyum, gue tahu karena gue juga sama. Gue juga sales. Gue juga jualan. Gue beli. Nggak pernah gue tolak. Enggak. Gue beli. Berapa mbak? Iya, 2 sekali gue beli. Sekali pun gue nggak tahu gue mau minum pakai apa nih, si kampret isinya 6 botol bisa kembung gue. Nggak masalah, tapi gue menghargai effortnya dia dan gue tahu perasaan dia itu. Aduh, kadang gitu kalau gue lagi di mobil ngisi bensin, gue ngeliatin dari jauh tuh kasihan amat gitu. Gue tahu perasaan lu tuh seperti apa, tahu. Itu ya. Kalau lo mau jadi sales yang sukses harus begitu. Kebanyakan yang sudah kita lihat, sales tuh kalau lagi suasana hatinya jelek, dia keluarin, itu salah. Kabur konsumen lu kalau begitu. Jangan.
Dan jangan pernah lu menempatkan posisi lu setara, jangan. Bagaimanapun juga pembeli itu emang pengen dilayanin, ya. Lu mengalah bukan berarti lu kalah. Lu kan butuh duitnya. Yang kalah kan sebenarnya dia, bukan lo. Ini adalah seni bernegosiasi, seni ngelobi. Bagaimana lu bisa membuat orang merasa dia menang padahal dia kalah. Iya kalah karena lu udah beli barang gue kan. Berarti yang hebat ngelobi siapa? Gue atau lo? Ih, itulah salah satu sebab kenapa gue nggak pernah mau masuk di marketplace, di toko-toko online. Gue nggak pernah mau masuk ke sana karena itu mematikan hubungan antara pembeli dan penjual. Nggak ada teknik, nggak ada seninya lagi ketika lu jualan di marketplace itu udah nggak ada. Seni jualan itu adalah seni. Buat gue itu adalah seni. Bagaimana caranya lu menaklukkan orang. Makanya gue tuh lebih senang langsung interaksi, chat to chat, ya, tawar menawar di situ. Disitulah gue masuk untuk emotional bonding. Kalau lo anak marketing lo tahu disitulah letaknya emotional bonding. Tapi kalau di marketplace lo nggak punya emotional bonding, nggak ada kesetiaan konsumen untuk lo. Dia akan tetap nyari di mana nih kalau di marketplace nih, dia akan nyari mana nih harga yang termurah. Itu kelakuannya marketplace dan itu sebenarnya merugikan. Dia nggak punya rasa setia untuk membeli terus-terus produk lo, makanya gue nggak mau. Ketika pertama kali marketplace itu di-publish di Facebook, gue nggak mau masuk. Padahal gue punya nih, ada di marketplace ini, nggak mau gue. Ini lo lihat nih, nggak mau. Orang ketika berbondong-bondong jualan akun segala macam ke Tokopedia atau Bukalapak segala macam, gue nggak mau. Bodoh amat, yang lain silakan, gue nggak. Karena gue mau konsumen gue setia, gue akan memberikan pelayanan yang terbaik. Makanya gue pengen dia biar face to face sama gue, langsung berhadapan sama gue, bukan face to face di real life, maksudnya chat to chat sama gue. Di situ akan gue ikat dia. Disitulah seninya bagaimana lo bisa meruntuhkan hati orang. Bagaimana caranya bisa membuat orang itu setia sama lo, setia sama produk lo. Di situ diukur lo benar-benar bisa jualan atau enggak. Kalau cuma di marketplace ya suruh anak SD aja. Anak gue yang SD udah jualan di marketplace aja udah dapat 4 juta 5 juta. SD nggak perlu kan ditawar-tawar menawar. Nggak. Ya itu makanya gue masih mungkin ya buat lo tradisional banget dong bang. Oh iya gue lebih masih menghargai tradisional itu. Tapi itu efeknya sampai sekarang gue rasain. Mereka masih tetap datang ke gue, nanyain barang lagi. Bisa lu lihat di chat gue di sini nih. Ini masih belum gue ladenin karena emang gue pengen bisnis gue tuh gue berubah. Lu lihat nih, lagi aktif nggak min? D3G1 ke berapa? Masih nanya, bro rekber jual cheat boleh? Masih nggak gue ladenin karena emang gue pengen, udahlah gue stop di dunia gaming, gue pengen masuk ke blog nge-YouTube atau gitu. Gue pengen yang santai gitu. Gue nggak pengen kayak dulu lagi gitu berasak busuk sampai subuh gitu. Nggak. Lu lihat tuh chat gue masih mereka masih nanya produk gue. Tapi gue pengen keluar dari sini. Bukan karena udah nggak laku, bukan, malah masih tetap laku. Karena itu tadi gue bilang cerita di awal itu semua yang gue lakukan, maka orang percaya sama gue. Mereka tetap akan datang sama gue. Emotional bonding itu udah terjadi secara alami ketika dia butuh barang yang sama untuk game. Misalnya nih, sekarang dia berhenti main game nih, tahun depan dia mau main game lagi, maka di otak dia hanya ada satu nama, Indra Kusuma. Gue harus nyari ke sana untuk beli. Kenapa? Karena udah jaminan, ya kan, mutunya bagus, dia nggak akan kemana-mana, pelayanannya bagus, dia pasti akan nyari gue lagi. Dan itu yang terjadi. Chatnya masih terus datang nanya. Padahal gue tahu dia tahun 2017 misalnya udah selesai gitu, udah pensiun karena dia bekerja. Begitu di sekarang kan lagi musim ini, corona nih, itu konsumen lama gue itu pada muncul semua, bang. Ngapain lo? Gue mau main game lagi, ada cara nggak? Kampret. Tuh,
sih. Cuma nggak gue postingin karena emang gue pengen out dari game. Gue pengen masuk ke AdSense, ke YouTube. Sayang amat bang, lu nggak tahu aja penghasilan gue dari AdSense berapa. Iya. Iya. Iya kan? Nanti dia gue kasih lihat. Gue kebetulan tadi gue ketemu screenshot gue yang gajian dari AdSense. Ya. Dah. Hati-hati ya. Biasa bini gue. Kan kalau duit belum habis belum pulang deh. Terus apa lagi yang mau kita bahas? Nah, materinya apa lagi tuh? Tiba-tiba blank begini gue. Sabar ya, sabar gue tarik napas dulu. Gue kasih lihat aja di AdSense gue. Ini AdSense gue tahun 2018. Gue nggak mau lihat yang sekarang. Lo bisa lihat, ini gue gedein. Pembayaran terakhir gue itu 5 juta 200 100 pembayaran terakhir ya. Dan itu masih berjalan. Waktu gue ambil ini masih berjalan, sudah dapat sekitar segini 200. Saldo bulan sebelumnya masih segini. Jadi ini kemungkinan di bulan itu juga itu PO. Lo bisa lihat 10 klik dapatnya 95.000. Si PC-nya gede sekali. Inilah salah satu faktor yang membuat gue kabur dari dunia gaming. Ya, easy money, easy come, easy go, dan gue nggak perlu harus capek sampai pinggang gue mau patah, gitu nggak. Hanya dengan ngeblogger. Cia, ini brengsek yang merusak gue jualan di Facebook. Makanya ketika lo jualan di Facebook, jangan sampai fokus lo teralihkan. Kecuali emang lo sudah memutuskan untuk berhenti. Oke, itu adalah kita review lagi ulang dari pertama. Kita rangkum. Pastikan, yang pertama adalah pastikan bahwa friend list lo itu berisi dari konsumen-konsumen. Orang-orang potensial yang akan membeli produk lu. Kedua, lu pertama sih harusnya lu add orang cari dari fanpage kompetitor atau dari Facebook, akun Facebook kompetitor, lu add orang-orang yang potensial di sana sebagai konsumen lu. Yang ketiga, lu jangan lupa yang namanya pelayanan, service after sales-nya itu lu harus bagus. Ya. Mau error mau apapun, lu kalau ada kerusakan lu ganti. Jangan segan-segan untuk ganti. Oh, kita rugi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Itu adalah emotional bonding untuk membuat konsumen lu setia sama lu sampai kapanpun juga. Jadi apapun nanti produk yang lu jual, dia akan tetap percaya sama lu, dia akan tetap beli sama lu. Oke. Yang keempat tadi apa masalahnya tadi yang gue ngomongin? Lupa lagi gue, kampret. Oh ya, lu jangan chat ya. Jangan dibom chat konsumen lu itu. Jangan. Lu mendingan lakukan posting dengan isi yang materi-materi yang bisa menggoda hati orang. Berikan bonus-bonus meskipun itu agak merugikan lu sedikit, tapi nggak masalah. Untung jangan terlalu gede. Untuk di awal-awal untung dikit aja, jadi untuk keuntungan lu ganti dengan bonus-bonus untuk ngasih ke dia. Nggak masalah. Itu adalah cara bisnis di real life juga seperti itu. Lu harus berani memberikan bonus. GrabFood dan segala macam pun juga melakukan hal yang sama kan, diskon. Lu harus berani, karena konsumen itu paling suka dengan yang namanya diskon dan bonus. Itu udah alaminya, ya. Harus berani bermain di situ. Kalau keempat hal ini udah lo lakukan, lu mau jualan apapun juga di dunia Facebook, lu akan sukses. Insya Allah lu sukses, ya. Jangan patah semangat. Gue butuh ngebangun ini bertahun-tahun, tapi dari 2015 sampai sekarang orang masih tetap nyari nama gue.
Meskipun gue udah keluar dari dunia gaming. Karena apa? Kualitas gue. Guenya, bukan barangnya. Guenya yang dia lihat. Karena gue sudah bisa menjual diri gue. Ya. Lu kalau jualannya sukses harus seperti itu. Harus menarik. Ya. Jangan cuma barang lo yang lo jual, tapi diri lo juga harus lo jual. Bikin orang kenal lo, bikin orang percaya sama lo. Lo bisa bayangin, gue anonimus, orang nggak tahu nama asli gue siapa, nggak tahu gue di mana, ya kan? Tapi dia percaya, dia beli sama gue. Ini buktinya. Dan jangan lupa, setiap lo ada transaksi nih yang terakhir tadi gue lupa. Lakukan yang namanya ini, posting yang namanya testimoni atau bukti transaksi lo. Posting. Bahkan orang yang pertama beli sama gue masih ada postingannya di gue. Nih, sold out. Lu bikin ini dan ini yang lu posting terus. Bukannya bom chat, tapi bom pembelian. Posting aja, posting. Sehari misalnya ada 3 pembelian, lu posting semua 3. Orang-orang itu akan secara di alam bawah sadarnya, wah ini orang terpercaya. Wah banyak banget testinya. Wah berarti beli sama dia aman. Ini yang menyelamatkan gua yang sebagai seorang anonimus, orangnya nggak tahu siapa gue, tapi dia tetap berani nekat beli sama gua karena ini salah satunya. Testimoni, bukti transaksi gua banyak sekali, banyak. Sampai ke bawah nyari ini, scrollnya ini capek loh. Gue aja capek scrollnya sampai ke bawah. AdSense gue sold out, Google AdSense sold out, ini jasa gue, jasa leveling game, dan itu gede-gede banget uangnya nih kan, semua. Di Facebook untuk jualan gue nggak ada isi yang macem-macem, nggak ada tentang galau-galau, nggak ada status galau-galau. Status gue cuman hanya posting bukti transferan, bukti transaksi, bukti jasa gue. Gitu aja. Lihat tuh. Nih, capek kan lo ngeliatinnya tuh. Jasa tax US, gue juga ikut. Nih lihat, sold out. Masih panjang, panjang banget. Capek dulu nyarinya juga, capek ngeliatinnya juga. Nih, gue jualan bukan hanya kaleng-kaleng, tapi gue ada buktinya, lu bisa lihat. Mulai mau 10.000 kayak 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, bikin seprofesional mungkin seperti ini. Ini kan bikinnya misalnya sold out ini kan dulu bikinnya di Photoshop ya, gampang banget kan, bisa gampang. Lu bikin itu, ya. Ini harus diposting, jangan enggak. Semua bukti transaksi yang terjadi sama lu diposting. Apapun itu lu posting. Itu adalah menjaga kredibilitas lo. Bagaimana orang mau percaya sama lu kalau lu nggak punya bukti kayak begini? Iya kan sekarang gampang karena marketplace. Tadi kan gue bilang, gue nggak mau main di marketplace. Karena gue nggak main di marketplace, ini yang harus gue lakukan. Ya, karena di marketplace itu tidak ada kesetiaan pembeli. Ya. Kesetiaan pembeli adalah di harga. Siapa yang berani jual harga paling rendah, itu yang dia beli. Gue nggak mau. Gue ini termasuk seller yang jualannya paling mahal di gaming. Lu boleh tanya semuanya orang. Tapi mereka tetap beli sama gue. Gue nggak pernah, harga jual gue tuh paling mahal. Dan gue kadang-kadang brengsek, lu bang mahal banget sih barang lu. Ya silakan aja kalau mau beli tempat yang lain lebih murah. Enggak, gue nggak berani beli di tempat yang lain. Udah deh, malu aja deh. Tuh, buntut-buntut omongannya tuh. Gitu. Masih panjang nih, panjang banget nih. Capek tuh lihat tuh ya. Masih panjang tuh. Masih panjang. Ya. Panjang ini sampai tahun 2015, capek gini turun scroll turun yang ngabisin durasi aja nih. Udah 49 menit kampret. Ya, itu. Oke. Cuman 5 hal itu yang lo lakukan, lo bisa eksis di dunia Facebook. Nggak perlu pakai Facebook Ads. Karena kalau pakai Facebook Ads lu ngeluarin modal, gue nggak ngeluarin modal. Ya, gampang banget. Dan nih mungkin lu nggak percaya,
untuk menampung jualan gue ya, gue cuma pakai Blogspot. Enggak juga sih, kadang-kadang gue udah pakai apa? Eh, pakai kadang-kadang pakai .me, kadang-kadang pakai .dot segala macam nih. indrakestor.blogspot.com. Oh baby, 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 baby. Ini Blogspot. Eh, kita lihat di postingan ini jualnya kayak begini doang, coy. Tuh, ini gue posting bulan kapan sih? Ini udah lama banget ini. Ya, sampai barang gue tuh sold out, habis semuanya tuh. Tinggal segini dagangan. Hanya menggunakan Blogspot dari sejak 2015 sampai sekarang. Terpercaya, tuh. Sukses Gan. Nah, kalau misalnya lo lagi di buat bukti transaksi seperti ini, ada satu triknya lagi, lu bisa nge-tag kan Facebook orang. Nah, lu tanya sama konsumen lu, boleh nggak gua nge-tag Facebook lu untuk sebagai bukti transaksi gue? Kalau dia bilang silakan kan, lu tag. Kalau dia bilang jangan kan, karena kalau di game kan malu kan kalau ketahuan beli. Ya kan pasti jadi bahan bulian ntar tuh kalau dia lagi main game. Wah, lu mah pangkatnya gede, beli. Oh, biasanya udah nggak mau. Tapi kalau ada yang cuek, tak aja nama gue. Itu gunanya adalah untuk menyebarkan. Jadi nanti kan friend listnya dia pasti ngeliat, oh lu belinya di situ, oh di Indra Kusuma. Oh iya iya iya. Salah satu kegunaan dari tag orang di status lu itu. Gunakan itu, maksimalkan itu. Itu juga penting, itu adalah promo cuma-cuma. Kalau dia friend listnya ada 5.000, berarti status tag-an lu itu dilihat sama 5.000 orang. Dan dia akan datang ke lu ketika dia mau beli mau beli akun atau dia mau beli produk-produk yang lain yang seperti yang lu jual, seperti itu. Very gampang banget kan? Ah, lu mau bang? Tutorialnya kayaknya menggampangkan semua masalah. Ya, emang ini faktanya seperti itu. Masa gue harus mengada-ngada? Bukti transaksi gue ada, jualan gue ada. Lu bisa lihat, nggak ada yang gue tutup-tutupin. Caranya juga gampang banget. Hanya butuh kesabaran sedikit, gitu kan? Kesabaran, kemauan. Lu nggak perlu kerja keras gitu kan, mecah-mecahin batu, macul-macul, nggak perlu nyemen-nyemenin, nggak perlu, itu capek kan. Iya kalau otot lu kuat, kalau enggak gimana? Ya, yang ada lu dapat encok. Kalau ini enggak, lu cuma duduk santai, bakar rokok, minum kopi, pisang goreng, ubi goreng, gitu kan. Kerja lu cuma ngeklik, cuma nge-gym jari-jari. Klik add, posting, klik add, posting. Dan duit itu mengalir dengan sendirinya. I like it, money. Yes, itu caranya ya. Cukup ya. Dan ini bisa lo lakukan buat, misalnya lo affiliate juga bisa. Asal target dulu aja. Add friend lo, oke? Sekarang kita kayak gue cukupin karena ini udah di menit 53. Dan ini emang tutorial harganya mahal. Tadi udah seperti di awal video lo bisa lihat. Ini gue bagi cuma-cuma. Ini adalah cara gue dagang. Terserah cara orang lain yang mau dagang mah gimana ya. Masing-masing punya cara, tapi ini cara gue. Dan ini sukses buat gue. Kalau lo mau pakai, silahkan. Sekarang kita masuk ke WhatsApp untuk menjawab beberapa pertanyaan dari sobat-sobat blogger receh. Kayaknya yang emang untuk jualan di sobat-sobat blogger receh yang jualan kayaknya emang dikit ya. Nggak banyak seperti bisa ini lihat. Kita akan jawab. Ini legend banget nih. Avatarnya legend banget nih. Kakek Sugiono. Kampret. Apakah promosi blog lewat FB ADS efektif nggak? Apa ada pengaruhnya sama AdSense? Apa nantinya AdSense kena pelanggaran? Oke, FB Ads. Nanti setelah ini kalau saldo gua ada cukup gitu, gua akan buatin bagaimana cara pasang FB Ads yang murah meriah ya. Untuk AdSense, FB Ads sebenarnya nggak masalah sebenarnya kalau lu mainnya normal. Yang dihantem sama Google AdSense itu adalah mereka yang mengeksploit
FB Ads untuk mendatangkan klik yang banyak. Artinya gini, ketika pertama kali web lo dibuka di handphone, tuh, yang muncul ada iklan, floating ads. Kalau lo menggunakan floating ads, itu yang dihantam. Nah, kebanyakan pemain FB Ads itu menggunakan floating ads. Tapi kalau lo nggak menggunakan floating ads, ya, lo pakai template yang biasa-biasa aja dan nggak clickbait iklan lo itu, aman. Sejauh ini aman. Kalau lo mau main aman AdSense pakai FB Ads, lo jangan pakai template yang macam-macam. Ya, pakai template yang biasa aja. Biarkan itu natural. Tapi kalau lo sudah pakai floating ads, selesai udah cerita lo. Oke? Next, ini tentang affiliate. Coba kita dengerin aja ya. Halo Bang, gua subscriber lu. Yes. Gua mau nanya aja nih tentang bagaimana cara nyepam CPA di Facebook. Yang gue tanyain adalah Facebook ADS. Apakah lu pernah nyepam yang beginian apa enggak? Kalau iya, bagaimana caranya supaya lolos iklan tersebut? Yang gue tanyain adalah CPA movie. Dah. Jawaban gue yang pertama adalah semenjak fanpage itu sudah bisa dimonetize, Facebook itu sangat kejam sekali dengan yang namanya copyright. Dan kalau movie itu pasti lo terkena copyright, right? Caranya, kalau gue adalah bikin, gue beli atau gue cari fanpage atau gue bikin fanpage, gue pasang FB Ads dengan yang normal-normal dulu sampai dia punya banyak follower, baru nanti akan gue posting cuplikan-cuplikan film di situ, dan itu dia akan diarahkan ke web affiliate gue. Itu cara yang menurut gue paling aman ya. Ntar dulu. Dan paling brengseknya, akun manajer lu kemana? Yang kayak begini-begini kan dia yang harusnya ngedidik lu, bukan gue. Yang pertama, gue ini bukan pemain affiliate, oke? Karena anak-anak affiliate itu, kalau melihat anak-anak AdSense itu paling bawah stratanya itu, paling kastanya paling hina lah. Anak affiliate itu anak-anak sultan. Mereka butuh pakai tools-tools yang mahal. Nah, gue kasih contoh sama lo. Salah satu yang bikin gue sampai sekarang tuh iri adalah Korean TV. Ini adalah punya orang Indonesia. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini lu contohin cara dia bermain, ya. Ini gila banget ini. Gua irinya luar biasa. Gua pengen seperti ini. Lu lihat ini. Ini link dia kan. Tapi ini kan drama-drama Korea yang di bawah ini cuplikan-cuplikan semua, ya. Karena dia pasti ini nggak bisa dimonetize karena dia terkena copyright. Oke. Tapi lu lihat followernya 2,4 juta dan itu hidup semua, aktif semua, gokil ya. Lu lihat videonya 11 juta viewer, ini harus digedein nih. Video ini ditonton 11 juta viewers, 1.400 komen, 13.000 share. Cuplikan berapa menit ini? Nggak sampai 5 menit ini cuplikannya. Ada 6 video di sini. 31 juta viewer, 77.000 komen, 77.000 share. Man, cuplikan film seperti ini yang gue bilang. Lu main di fanpage, lu pakai FB Ads, lu cari follower. FB Ads itu nanti akan gue bikin tutorial berikutnya bagaimana cara pakai FB Ads sampai lu nggak boncos, gitu kan, dengan cara yang murah meriah. Nanti akan gue bikin, misalnya untuk satu like atau untuk like atau untuk follow itu cuma bayar 3 atau 4 rupiah per like atau per follower itu. Nanti gue buat, insya Allah kalau gue bisa ya. Nih, lu bisa contoh cara dia bermain seperti ini, ya. Nih, jadi lu gedein dulu fanpage lu. Kalau lu nggak mau, kalau namanya pemain affiliate mah sultan semua, pada punya modalnya pada kenceng. Lu beli aja fanpage yang 100k aktif followernya ke atas, dan lu posting kayak gambar-gambar kayak gini, silahkan ya. Di sini blog lu bisa hidup nih, di blognya dia nih. Ini dia posting berapa? 1 jam yang lalu. Nih postingan dia, 42 komen, 2.900 share.
Tapi dia kencengnya dan di video. Video dia nontonnya banyak banget. Lo lihat ini jangkauan dan segala macam, komen dan share. Ini nanti lu tinggal arahkan aja linknya ke seperti kayak gini kan. Linknya ke arahkan aja ke link affiliate lo. Selesai. Lo lihat ini viewer filmnya, nanti cuplikannya lu tinggal tambah-tambahin di sini, misalnya Avengers segala macam, cuplikannya 2-3 detik. Cuma resikonya adalah itu tadi gue bilang, copyright, hati-hati. Kalau banyak yang report, lu bisa di-delete fanpage lu. Jadi pastikan editnya itu harus benar-benar mantep ya. Tapi gue bukan pemain affiliate, jadi gue kurang terlalu paham. Tapi menurut logika gue, cara yang digunakan Korean TV ini bisa lo pakai, bisa lo praktekkan, bisa lo ikut tiru modifikasi, dan lo bisa dapat dengan cuma-cuma. Gampang sekali. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kita jawab pertanyaan berikutnya. Halo Bang, Ya. Mohon nanya, gimana ngadepin kompetitor yang pakai sistem COD? Jujur aja aneh udah vakum hampir 6 bulan sejak ada sistem COD. Aneh dulu pakai metode Imacross, share ke grup, sistem pembayaran barang sampai baru bayar. Cuma sekarang berhenti. Dulu nge-share di grup FB bisa 40 kali. Sekarang udah mentok di 10 grup aja. Dari 20 akun Facebook OD tinggal 5 yang selamat. Iya, pasti. Thanks. Oke. Jangan pertama Oh, siap. kebiasaan ke sliding jadi gue. Iya, gue juga sering di sliding kok. Selamat naik. Oke, selamat malam. Seperti gue udah penjelasan di awal, kalau lo mau survive, jangan main di spam lagi di grup-grup. Pertama, emang grup itu sekarang udah komersil, karena untuk satu postingan dia pasang tarif. Apalagi misalnya kayak di grup-grup masakan tuh kampret semua tuh admin-adminnya. Untuk satu post dia mungkin pasang 50.000, atau dia bisa misalnya pasang 300.000 untuk sebulan posting. Itu sekarang grup-grup, makanya mereka kalau kita spam di sana tuh sangat kampret. Salah satu caranya seperti yang gue jelasin di awal, lo mendingan nyari konsumen yang emang bakal jadi calon konsumen lo, yang targeted banget sesuai dengan barang yang lo jual. Lo add, lo posting, dan lo posting juga bukti transaksi lo, bukti penjualan lo posting di sana. Dan lo posting juga misalnya bonus promo-promo barang lo, tapi jangan di chat orang yang lo add. Pastikan friend list lu semua itu berisi emang calon konsumen. Mulai dari sekarang lu bersihin. Kalau emang tidak ada yang berkepentingan, tidak ada hubungannya sama lu, tidak ada hubungan dengan produk lu, jualan lu, delete. Kalau misalnya, bang nggak ada fanpage-nya untuk jualan misalnya A, B, C, lu cari di grup-grup yang tipenya mirip-mirip sama dengan barang jualan lu, masuk sana lu add. Lu baca dari kolom komentar, kalau ada yang menyatakan seperti cara atau mau atau apapun mengungkapkan di postingannya, lu add. Itu adalah calon potensial konsumen lu. Jangan gak lu add. Kerja lu cuma nge-add kok, sama aja. Lu kan spam di grup-grup kan, sekarang dirubah. Lu lebih baik lu mentarget langsung konsumen lu dengan add friend. Itu lebih lebih awet dan lebih lama lagi lu jualannya, ya kan. Nanti akan terjadi repeat order. Kalau dia udah suka pelayanan lu, dia akan repeat lagi ordernya, di repeat terus, begitu ya terus. Oke. Kalau misalnya produk lu adalah lokal, maka Facebook lu, friend list lu dipersempit lagi. Misalnya lu kopannya misalnya di Jogja, berarti Facebook lu itu semua adalah orang-orang Jogja yang emang minat di jualan lo. Kalau misalnya dapat 1.000 atau cuma dapat 1.500, ya sudah, biarin aja. Nanti seiring waktu akan berkembang dengan sendirinya, akan bertambah juga konsumen lo. Oke? Gampang banget, simple banget. Nggak usah pakai FB Ads, karena itu mengeluarkan uang. Namanya kita sebagai orang bergerak dalam ekonomi, menekan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Next. Bang, mau nanya nih, artikel PLN itu kalau didaftarin ASN bisa nggak Bang? Apa
pelanggaran apa enggak ya? Pertanyaan yang nyasar. Bisa dipakai. Artikel PLL itu adalah private label right, itu bebas dipakai. Lu translate aja ke bahasa Indonesia, jadikan dia original content, lu submit ke Google, insya Allah di approve. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada nggak alat riset, alat blogger recehan yang bisa digunakan untuk riset keyword untuk hits yang bisa dijual di FB dan atau FB Marketplace? Cara gua tidak untuk marketplace, tapi cara gua adalah manual dan tradisional. Lu bisa pakai gunakan untuk produk, nggak ada masalah. Produk apapun juga, asal target konsumen lo jelas, jadi friend list lo udah bisa jualan di sana. Beberapa kali jualan di FB itu hanya pada tanya-tanya doang, alias PHP. Ada tips nggak bang mengenai hal ini gaya style gue kalau jualan nih. Karena friend list gue itu adalah emang semua adalah calon konsumen gue. Ketika dia chat gue langsung menggunakan bahasa closing. Gue nggak mau ajak bertele-tele, nggak mau ngajak ngobrol langsung gue tanya, Gan, nyari pangkat apa? Oh, nyari pangkat M1. Dana lu berapa? Gue harus nanya dana, karena segmen konsumen gue itu dari anak umur 5 tahun sampai umur 60 tahun. Kalau dia bilang, dana gue cuma 10.000 bang, atau 20.000 bang, lu berarti anak kecil. Berarti anak kecil. Dia akan lebih jujur nih. Kapan lu mau belinya? Nanti siang bang, tunggu dari mama. Oke siap, nanti siang lu chat gue. Selesai. Gue nggak pengen CLBK, ya, chat lama beli kagak. Nggak. Makanya banyak kesalahan dari marketing yang pemula. Ketika terjadi chat, mulai action, dia itu berbahasa basinya panjang banget. Kalau gue nggak. Begitu dia masuk chat, karena gue udah tahu. Ini konsumen yang di friend list gue itu konsumen semua. Jadi buat apa gue harus basa-basi? Ketika dia chat, berarti dia butuh. Udah itu aja menurut gue. Langsung gue tembak. Mau pangkat apa? Mau beli kapan? Mau bayar kapan? 3 itu. Setelah dia jadi transaksi, baru gue ajak ngobrol. Hai, si Agan mah hebat sekali, pangkatnya gede banget. Pasti lu juara deh lu kalau main. Baru basa-basi lu di akhir setelah terjadi transaksi, bukan di awal. Ngapain lu basa-basi di awal? Karena sementara lu udah tahu bahwa ini adalah konsumen yang ngechat. No, banyak transaksi gagal karena terlalu banyak basa-basi pada saat awal chat. Oke, hilangkan itu, langsung lakukan bahasa dengan closing. Insya Allah lu sukses. Apapun produk lu, lakukan itu. Oke, jangan berbasa-basi di awal. Basa-basi itu dilakukan di akhir, bagian daripada after sales. Oke. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghasilkan traffic tinggi via Facebook yang bisa digunakan untuk berjualan apapun? Gua nggak nyari traffic. Ini kesalahan mindsetnya, ini harus dirubah. Gua jualan, gua nggak nyari traffic. Gua nyari orang mau beli. Oh, kan harus traffic. Iya, itu mah menurut lu, kalau gua enggak. Makanya friend gue itu segmen banget orang-orang yang mau beli. Gue nggak butuh banyak-banyak traffic tapi nggak ada yang beli. Gue mending punya teman sekitar 2.500 nih. Ini teman gue cuma segini. Segitu lamanya Facebook gue, hanya ada 2.818 friend. 2.818 friend itu uang punya kantong, punya duit semua. Dan ready untuk beli. Ngapain gue harus nyari traffic? Gue tinggal promo aja, pasang promo. Gue jual ini nih. Kalau misalnya lo beli sekarang nih dari Jumat, Sabtu, Minggu, gue kasih bonus ini. Bahasa gitu aja gue gunain. Ntar ada nyangkut tuh, catat cing, cing, cing. Bang, gue beli. Nggak bertele-tele. Ngapain traffic? Traffic itu buat YouTuber. Ya, lu jualan, lu butuh pembeli. Sehari butuh berapa closing? Untuk misalnya 2-3 closing, lu butuh berapa banyak traffic? Capek cara kerja seperti itu. Mending cara kayak gue. Cari yang target, jadikan dia temen lu posting jualan lu posting bukti transaksi lu, tinggal tunggu panen. Butuh kesabaran, pasti lu sukses. Oke?
dicoba aja. Semoga berhasil buat lo. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, subscriber gue, oke, makasih udah subscribe dan terima kasih udah nonton. Pertanyaan berikutnya. Bang, gua Agus dari Lampung mau tanya, walaupun ini berbeda dengan materi yang abang mau bikin konten. Blog itu yang untuk download bisa dimonet apa enggak? Dan yang terakhir pertanyaan gua bang ke lu, rokok lu apa? Anjay, rokok gue ditanya. Yang terakhir dulu deh gue jawab, rokok gue Marlboro Ice Blast. Oke. Terus masalah blog download, kalau misalnya lu pengen pasang ads, apakah itu AdSense atau mGuide segala macam, caranya lu pakai save link. Lu bikin blog save link, lu add site dulu blog. Caranya gini, blog save link lu itu isi dulu artikel, terus lu ajukan ke add site di AdSense sampai di approve, baru lu kasih script ya, script generate untuk blog, untuk link download lo. Jadi nanti ketika orang ngeklik download di blog lu, dia akan diarahkan ke masuk ke save link kan. Di save link itu baru iklan-iklan lu muncul. Tapi kalau iklan lu ada di blog utama lu, nggak bisa, oke? Iklan lu bakal di-blankin sama AdSense. Jadi taruhnya nanti di save link lo itu, di situ nanti lo dapat duit. Jadi dia harus ngelihat iklan itu mungkin selama 15 detik atau 30 detik. Itu bisa lo atur sendiri. Caranya seperti itu, gampang banget. Oke. Pertanyaan berikutnya. Udah 1 jam lebih, ini paling terpanjang videonya, kampret. Halo Bang Indra, save nomor saya. Ya. Bro, masih bisa jawab nggak ya, jualin produk affiliate ebook dan video lokal gimana ya via Facebook? Nah, seperti yang tadi gue udah jelasin di awal, lu tinggal cari friend list lo itu, isinya Facebook lo itu orang-orang yang emang berminat di ebook dan video. Lu bisa langsung lihat di orang-orang yang berminat itu, bisa lo gabung di grup. Ya, kan banyak ya grup-grup streaming film tuh, tinggal masuk sana, tinggal lo add, nanti postingan lo tinggal dengan sendirinya otomatis akan masuk ke timeline dia. Kalau misalnya postingan lo itu bisa mengundang minat, dia akan keklik sendiri. Termasuk juga ebook lo. Kalau misalnya ebook berarti lo bikin Facebook juga yang isinya orang-orang yang pada pencinta dan pembaca buku. Mereka akan dimakan itu. Nah, itu harus disegmentasi dulu friend list lo. Nggak bisa isi friend list lo itu isinya Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, ya kan? Satpam komplek, nggak bisa. Mereka nggak baca buku, nggak nonton, ngapain, gitu kan? Apalagi selingkuhan, isinya selingkuhan 1, selingkuhan 2, kijang 1, kijang 2, kijang 3, kampret lu, banyak banget pacar lu. Ya kan, kadang-kadang kita untuk supaya gini di rumah nggak tahu gitu kan, nama aslinya misalnya Santi gitu, lu rubah gitu jadi Santoso gitu, kampret. Enggak, Facebook jangan ya. Kalau mau niat untuk jualan, jangan kayak gitu. Isilah dengan orang-orang yang bermanfaat, yang berfaedah gitu. Orang-orang yang gak berfaedah jangan di add, acukan, tendang, ignore. Oke? Kayaknya udah pertanyaan udah selesai. Gue cukupin, nanti kita akan ketemu di materi berikutnya di Facebook tentang Facebook Ads. Tapi tunggu dulu, kalau saldo gue sudah terisi. Oke, thank you. Selamat menonton.